Yesus romatibu bege hatana jakon burju narodo Yesus pangoluho asal porseaho macailas rohata imuse molo iya sian dosa pe sai Roma hitatu surgoi. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Jagalah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam dosa, kuasa, dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tereng kami dari
ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam hukum Taurat kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepada kehadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kenatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Marilah kita membacanya secara responsorial. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turut di dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Reminiscere. Topik minggu, Allah memperhitungkan iman orang percaya. Yang kedua, tim gugus tugas COVID-19. Untuk kenyamanan kebaikan kita bersama, saat beribadah, marilah kita mematuhi setiap arahan dari tim gugus tugas COVID-19 untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,8 derajat Celcius tidak diperkenankan ikut beribadah di gereja. Yang ketiga, ibadah keluarga di rumah via video streaming YouTube. Kepada jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah agar menyerahkan persembahannya ke gereja atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening 1342 001314. Yang keempat, ibadah lingkungan. Hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021, gereja melaksanakan ibadah lingkungan secara live via Zoom meeting masuk pukul 19.30 WIB. Yang kelima, belajar CD. Hari Sabtu dan Minggu belajar CD dilaksanakan di gereja masuk pukul 16 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021, di gereja dilaksanakan baptisan kudus bagi orang tua yang anaknya akan menerima baptisan kudus supaya mendaftar melalui Situawek masing-masing. Yang ketujuh, tender pengelolaan kantin gereja. Meneruskan warta jemaat minggu yang lalu, mulai minggu ini tanggal 21 Februari tahun 2021 sampai dengan Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 dibuka tender pengelolaan kantin gereja. Kepada jemaat yang berminat mengikuti tender tersebut dapat mengambil formulir lelang dari para tahun di konsistori atau langsung ke Situawek masing-masing. Untuk gambaran pengelolaan kantin, yaitu syarat, hak, dan kewajiban, serta draft penawaran atau tender akan di-share melalui WA Group WEK masing-masing. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum menjadi jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret tahun 2021. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Roma 12 ayat 10. Yang ke-9, ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Situa Wek di konsistori. Demikian warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang baik, yang selalu mendampingi kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, dan kami sangat bersyukur atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya berkat dan kasih karunia itu tetap mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat menjalankan segala kegiatan dalam hidup kami ini ya Tuhan, dalam naungan kasih karunia-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, dalam menjalankan ibadah kami ini. Sekalipun kami masih melaksanakan ibadah melalui live streaming ini ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami, Engkau hadir dalam pribadi kami, Engkau hadir dalam setiap detik-detik kehidupan kami, sehingga kami tetap merasa nyaman dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, karena Engkau yang bersama-sama dengan kami. Jangan pernah melepaskan tangan-Mu dari tangan kami ya Tuhan, agar kami dapat tuntunan dari-Mu di setiap waktu. Tuhan, kami akan memulai ibadah keluarga kami, walaupun itu melalui Zoom meeting ya Tuhan, di mana ibadah lingkungan ini akan kami mulai pada tanggal 3 Maret besok. Kiranya Engkau juga hadir dalam ibadah kami ya Tuhan. Engkau muluskan, Engkau lancarkan ibadah ini ya Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi kami, berkat bagi jemaat-Mu di HKBP Raja Wali ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga acara belajar CD yang akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu besok. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang akan mengikuti CD ya Tuhan. Engkau berkati Parhalado, Boktiki kami ya Tuhan, yang akan mengajari mereka. Kiranya apa yang diajarkan ya Tuhan bisa masuk ke dalam hati mereka, sehingga mereka dapat laksanakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga acara baptisan kudus pada tanggal 4 Maret. Kiranya Engkau yang menghadirkan kuasa-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga acara baptisan itu bisa berjalan dengan baik, dan tetap kami dapat menjalankannya di dalam protokol kesehatan kami ya Tuhan, agar kami dapat melalui pandemi ini dengan baik, dan Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Demikian juga dengan tender pengelolaan kantin gereja ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Siapapun pemenangnya Tuhan, kiranya kantin itu bisa menjadi berkat bagi yang mengelolanya, dan juga menjadi berkat bagi kami jemaat HKBP Raja Wali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk firman yang akan dikumandangkan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati amang pendeta yang akan membacakannya, dan firman itu juga ya Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati kami, sehingga itu bisa menjadi pelita di hati kami yang akan menerangi jalan hidup kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala dosa-dosa pelanggaran kami, kiranya Engkau ampuni agar kami layak untuk mendapat berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Kudus
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Roma 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayat 25. Roma 4 ayat 13 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak orang, banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak ajaran tentang keselamatan. Artinya apa yang harus dilakukan oleh umat manusia supaya dia diselamatkan dari hukuman maut pada akhirnya. Ada yang mengajarkan jika ingin selamat melakukan banyak-banyak perbuatan baik. Ada ajaran yang mengatakan jika ingin selamat beribadahlah setiap hari. Ada yang mengatakan jika ingin selamat banyak-banyaklah memberikan persembahan. Ada ajaran yang mengatakan jika ingin selamat berdoa, bermeditasilah. Atau ada banyak ajaran-ajaran yang mengarah pada usaha-usaha manusia. Demikian juga lah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dengan bangsa Yahudi yang dituliskan dalam nats ini, bahwa pandangan mereka adalah dengan melakukan hukum Taurat, maka itulah jalan keselamatan baginya. Dengan melakukan hukum Taurat, maka Allah akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran bagi mereka. Mereka menganggap bahwa di luar dari hukum Taurat tidak ada jalan lain selain melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan. Saudara yang terkasih, dalam bagian ini, nats ini, Paulus hendak membuktikan dan hendak menegaskan bahwa semua manusia tidak ada satupun yang benar. Semua manusia tidak ada satupun yang mulia lagi. Semua sudah berdosa dan harus dihukum tanpa terkecuali, termasuk bangsa Yahudi yang mengagung-agungkan hukum Taurat itu. Dalam nats ini saudara yang terkasih, Paulus hendak meluruskan tentang makna hukum Taurat dan Injil keselamatan.
Artinya berdasarkan kitab Injil mengatakan bahwa manusia diselamatkan oleh karena imannya kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Dan Paulus semakin menguatkan ajaran ini dengan membawa nama Bapa Abraham, Bapa orang percaya yang dipercayai oleh semua bangsa Yahudi dan non-Yahudi, bahwa Abraham adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Bangsa Yahudi menganggap bahwa Abraham diselamatkan karena dia taat melakukan hukum Taurat, yaitu lewat sunat yang dilakukan oleh Abraham. Namun Paulus hendak menegaskan bahwa Abraham dibenarkan, Abraham diselamatkan semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena hukum Taurat, bahkan Abraham dinyatakan dibenarkan oleh Allah sebelum dia disunat. Oleh karena itu saudara yang terkasih, mengapa Abraham melakukan hukum Taurat yaitu sunat pada saat itu? Karena sunat pada saat itu adalah tanda atau materai yang membuktikan bahwa dia menjadi milik Allah dan dia percaya akan janji-janji Allah. Disinilah menginang penekanannya, janji. Bahwa ternyata Abraham dibenarkan karena percaya kepada janji Allah. Dia tidak ragu sama sekali akan janji Allah. Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat seperti yang dikatakan oleh bangsa Yahudi. Janji Allah kepada Abraham diberikan oleh Allah benar-benar murni karena kasih karunia Allah. Bukan karena Abraham melakukan apa yang baik sehingga dia memperoleh upah dari kebaikannya, tidak. Tetapi murni karena Allah sendiri yang memberikan kepada Abraham. Murni karena Allah melihat Abraham sebagai orang yang taat. Itu pun namanya ketaatan Abraham bukan supaya dia ingin mencari keselamatan untuknya. Tetapi ketaatan Abraham adalah murni karena dia percaya akan Allah. Inilah yang perlu kita ketahui bersama Amanginang, bahwa keselamatan itu sendiri adalah inisiatif Allah, bukan karena upah dari perbuatan baik dari manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui nats khotbah hari ini kita belajar apa itu iman. Bagaimanakah iman yang benar? Kita harus mengakui Amanginang bahwa kita memang tidak ada lagi jalan keselamatan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita harus mengakui ini. Sejak semula Allah telah menetapkan hukuman dan hukuman itu berlaku sampai saat ini. Kita harus mengakui Amanginang bahwa kita tidak mampu untuk mencari jalan keselamatan bagi diri kita sendiri. Kita tidak sama dengan ajaran-ajaran yang lain Amanginang, yang lebih mengedepankan usaha-usaha dari manusia. Kita berpegang pada prinsip bahwa Allah itu adil. Allah yang adil adalah Allah yang harus menghukum orang-orang yang berdosa. Tetapi kita juga memegang prinsip bahwa Allah adalah penuh kasih. Di samping Allah harus adil dengan menghukum orang-orang yang berdosa, tetapi Allah menginginkan supaya manusia itu selamat dari dosanya. Di satu sisi Amanginang, Allah harus menunjukkan keadilannya dengan memberikan hukuman kepada orang yang berdosa. Tetapi di sisi yang lain, Allah menginginkan kita selamat dari hukuman dosa yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Itu sebabnya inisiatif Allah adalah anugerah yang paling besar dalam kehidupan kita, yaitu Allah menunjukkan jalan satu-satunya keselamatan melalui pengorbanannya dalam diri Yesus Kristus sebagai pendamai bagi kita. Keselamatan itu ialah pembenaran karena iman. Di mana pembenaran ini Amanginang adalah tindakan Allah untuk membenarkan kita di dalam Kristus berdasarkan karya keselamatan Yesus Kristus yang sempurna di kayu salib. Oleh karena itu saat ini Amanginang kita harus mengakui ketidakberdayaan kita. Kita harus mengakui kelemahan kita.
bahkan ketidaksempurnaan kita. Bahwa benar kita semua adalah orang-orang yang tidak layak. Kita harus mengakui yang menginang, kita membutuhkan pertolongan Allah. Sama seperti pengakuan pemazmur dalam kitab Mazmur 22 tadi dalam epistel ini. Bahwa dia mengakui kelemahannya yang sangat-sangat dalam. Kita diajak untuk sama seperti pemazmur, mengakui kelemahan kita, mengakui ketidakberdayaan kita. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 22 tadi bahwa dia adalah ulat, dia bukan orang. Artinya apa menginang? Dia mengakui dirinya sebagai orang yang paling hina di hadapan Allah. Bahkan lebih hina lagi, dia mengatakan bahwa aku bukan orang, tetapi aku adalah ulat. Artinya menginang dalam kerendahan hati, pemazmur bersaksi bahwa dia hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dia hidup semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dan dia percaya akan hal itu. Meskipun dia memiliki pergumulan yang sangat berat, tetapi karena iman dan kepercayaannya yang kokoh, dia dapat dan mampu melalui segala persoalannya. Iman itulah yang dilihat Allah untuk membenarkan pemazmur. Sehingga Allah menunjukkan pertolongannya kepada pemazmur yang benar-benar dan sungguh-sungguh beriman. Amanginang yang perlu saat ini adalah pengakuan kita di hadapan Allah. Bahwa kita lemah, kita tidak layak, bahkan kita tidak pantas hidup. Kita butuh pertolongan Allah. Bahkan kalau bisa kita sama mengakui seperti pemazmur, aku ini ulat, bukan orang. Kita harus mengakui ketidaksempurnaan kita di hadapan Allah. Dan kita harus sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Inilah mengenai yang menjadi dasar iman kita, bahwa janji Allah dalam kehidupan kita adalah sukacita dan damai sejahtera. Bahkan lebih dari itu, keselamatan dan kehidupan kekal. Bahkan kita harus dalam iman kita sendiri, bahwa kita harus percaya akan janji-janji Allah itu. Oleh karena itu amanginang, satu hal prinsip yang harus kita ketahui adalah bahwa ternyata ketika kita beriman kepada Allah itu pun bukan karena usaha kita sendiri. Tetapi kita dimampukan beriman kepada Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Kita tidak pernah melihat Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kita tidak pernah melihat Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke sorga dengan mata kepala kita. Tetapi kita mampu mempercayainya. Karena apa? Karena Allah memberikan kita iman melalui Roh Kudus yang memampukan kita untuk mempercayai jalan keselamatan itu. Inilah yang menjadi dasar kuat bagi kita mengenang, dasar kekuatan bagi kehidupan kita, bahwa Yesus Kristus telah tinggal diam di dalam hati, pikiran kita, dalam kehidupan kita, sehingga sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk ragu, takut, gentar, dan khawatir dalam menghadapi kehidupan kita. Oleh karena itu menginang, mari tetap teguh dalam iman kita, sebab Allah akan memperhitungkan iman kita itu dan akan membenarkan kita dalam kehidupan ini. Bahkan kita akan dimampukan untuk melewati persoalan-persoalan hidup kita. Oleh karena itu menginang, saat ini jangan berpusat kepada apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu pahit, entah saat ini kita memiliki pergumulan yang berat, persoalan yang berat, kesedihan atau lain sebagainya. Tetapi mari kita pusatkan hati kita, di mana yang jauh lebih berharga saat ini adalah bagaimana kita mau merespon iman kita kepada Allah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu sebagai penutup pamanginang, ucapan syukur kita sebagai respon iman kita akan karya keselamatan Allah adalah lewat perbuatan-perbuatan baik. Ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah, memberikan persembahan kepada Allah.
Ini adalah dasar ucapan syukur kita kepada Allah. Bukan supaya kita menerima keselamatan, tetapi pada dasarnya karena kita telah diselamatkan oleh Allah. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang membimbing hidup kami hingga hari ini. Kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari yang kudus ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami dapat hidup dalam iman yang benar dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang membawa berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, ampuni kami akan dosa kami, layakkan kami menerima anugerah-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 770 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yesus Roma tibu bege hatana jakon burju narodo Yesus pangoluho asal porseaho macailas rohata imuse molo iasian dosape sai Roma hita tu surgoi lau sonang marisi Roma tu Yesus unduk konma pambahenan muna sotama naing sesaon na dodo sami di bain mudarnai macailas rohata imuse molo iasian dosape